Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Sebagai bentuk realisasi dari proses normalisasi Kali Ciliwung yang dilanjutkan sepanjang 17 km setelah sempat tertunda dari rencana awal 33 km tahun 2014, dapat kita lihat di sini di pinggir Kali Ciliwung, tepatnya di Kecamatan Kramat Jati, Kelurahan Cililitan. Sudah ada pekerjaan pemasangan dari seat pile beton sehingga menjadi tiang-tiang pancang dan juga tanggul. Bagian ujung yang ke arah kali masih ada tersisa endapan tanah yang nantinya akan dikeluarkan. Kemudian yang kita lihat lagi adalah pengecoran jalan inspeksi sudah sampai ke sisi rumah warga di seberang sana. Untuk Kelurahan Rawajati sendiri, seperti yang sudah kita lihat kemarin dan kita pantau, telah ada proses pembebasan lahan di area pinggir Kali Ciliwung, tepatnya di sekitar jembatan Jalan Kalibata Raya. Proses yang akan dilakukan adalah pemasangan tiang-tiang pancang ataupun beton sheet pile yang juga sama ya yang dilakukan di Kelurahan Cililitan ini. Bila kita perhatikan pantauan dari udara di sekitar Kelurahan Cililitan ataupun juga di seberangnya Rawajati, di sini kita melihat area Kali Ciliwung yang menyempit di beberapa lokasi. Kemudian ditambah lagi adanya sedimentasi yang berada di dalam kali yang membuat kali menjadi dangkal. Untuk area yang sedang dikerjakan dan masih berlangsung proses pemasangan tiang panjang ya, kemudian membuat jembatan untuk menghubungkan dua jalan inspeksi di sini adalah di pinggir Kelurahan Cililitan. Terdapat kali kecil yang terhubung dengan Kali Ciliwung di sini dan merupakan anak Kali Ciliwung yang mengalir dari arah Condet. Apabila sahabat semua melewati Condet dari arah Cililitan, maka ada jalan turun ke bawah dan ada kalinya. Untuk jalan yang ada di seberang sana itu adalah Jalan Ciliwung 1 ya kalau tidak salah, dengan banyaknya rumah warga, dan rumah-rumah tersebut sering terdampak banjir apabila ada luapan air Kali Ciliwung di sekitar area ini. Nah, pembuatan dari jalan inspeksi, tanggul, dan juga pelebaran Kali Ciliwung adalah untuk mengurangi dampak banjir terhadap rumah-rumah warga yang ada di sekitar Kali Ciliwung ini, baik yang sisi Jakarta Timur ataupun juga Jakarta Selatan. Jakarta Timur berada di sisi kanan kita yang ada seat pile betonnya, kemudian Jakarta Selatan ada di sisi kiri kita yang masih banyak pohon. Yang di sisi kiri ini adalah RW 1 Rawajati dan sudah masuk dalam program pembebasan lahan agar dapat dilanjutkan pelebaran Kali Ciliwung yang kalau kita lihat di sini tinggal ya kurang dari 10 meter saja. Ke arah utara atau ke arah jembatan Kalibata yang ada di sana terdapat satu RW lagi, yaitu RW 03 ya. Nah, RW tersebut juga di bagian sisi pinggir Kali Ciliwung sedang dilakukan proses pembebasan lahan agar dapat diteruskan jalan inspeksi yang ada di sana ke arah selatannya yang berada di sini, sehingga di kiri kanan dari Kali Ciliwung ada tanggul jalan inspeksi, kemudian bagian tanah-tanah ataupun sedimentasi yang ada di sini dikeruk, dikeluarkan, dan Kali Ciliwung menjadi lebar. Tentunya volume dari kali akan bertambah dan daya tampung Kali Ciliwung menjadi lebih banyak. Tentunya air tidak akan meluap di beberapa lokasi terutama di sisi hilir. Baik, kita akan maju sedikit ke arah jembatan Kalibata. Di sini di seberang kita bisa lihat beton sheet pile yang lama ya. Kalau kita perhatikan di video-video sebelumnya, beton tersebut sudah berada di sana sejak dari tahun 2016. Selain beton yang ada di atas yang disusun ya, tidak mungkin pada waktu itu tidak dilanjutkan pekerjaan normalisasi. Di sini ada beton sheet pile yang juga tertimbun di dalam tanah, bekas dari tanah-tanah sedimentasi yang terbawa air. Karena kalau kita perhatikan komposisi dari tanah tersebut adalah tanah, sampah plastik atau juga kayu-kayuan ya.
Sedangkan yang ke arah Jakarta Timur di sini jalan inspeksinya sudah bagus ya, sudah kuat, dan ada bagian sisi bawah dari kali yang bisa dilewati oleh kendaraan juga apabila harus melakukan maintenance, pemeliharaan ataupun operasional dari kali. Jalan inspeksi yang ada di seberang di Jakarta Selatan, Rawajati di sana, tepatnya di samping Aqua ya, itu hanya sampai di sekitar menjelang musola ya, dan seperti di video kita sebelumnya, area tersebut masuk juga dalam area yang akan dibebaskan. Semoga semuanya mendapat ganti untung ya, warga-warga yang terkena lahannya dari proses normalisasi yang ada. Tampak di sana sebenarnya sudah ada seat pile ya, ataupun tanggul yang dibuat, hanya saja belum sampai ke belakang, dan di sisi belakangnya masih banyak rumah-rumah warga yang berada di pinggir kali. Nah, bila air Kali Ciliwung naik, maka rumah-rumah tersebut yang di sana biasanya langsung terdampak dengan luapan air Kali Ciliwung. Kalau hanya menunggu airnya turun, maka tentunya lebih mudah. Hanya saja membersihkan lumpur adalah satu pekerjaan rumah yang membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu untuk dapat membersihkannya. Secara ketentuan untuk membangun hunian rumah yang ada di pinggir sungai itu harus mematuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai ataupun garis sempadan danau wilayah sungai yang meliputi palung, bantaran, dan sempadan sungai. Nah, garis sempadan itu adalah garis di mana air ya paling ujung tepinya yang langsung ketemu dengan daratan. Nah, ini sempadannya. Untuk lebih jelas kita bisa lihat gambar yang di sini, terutama untuk sungai yang tidak bertanggul ya. Apabila sisi paling dalam atau paling tengah dari sungai itu di bawah 3 meter, maka sempadannya itu adalah 10 meter ke kiri dan ke kanan. Berarti secara lebar sungai harusnya 20 meter ya. Kemudian untuk yang kedalaman di atas 3 meter sampai 20 meter, berarti sempadan itu adalah tepi air yang ketemu dengan daratan di 15 meter ke kiri, 15 meter ke kanan, ataupun 30 meter. Nampaknya Ciliwung harus mematuhi ini. Dan yang kita lihat di sini sungainya ada yang 10 meter, ada yang 15 meter saja lebarnya. Tentu hal inilah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melebarkan Kali Ciliwung sesuai dengan standar ya, garis sempadan, sehingga nantinya sungai dapat menampung air lebih banyak sesuai dengan ketentuan. Ditambah lagi sungai makin mendangkal dikarenakan adanya sedimentasi yang dibawa oleh air, terutama pada saat air tinggi. Di bagian bawah dapat kita lihat seat pile yang masih ditumpuk ya, dikarenakan mungkin akan segera dilanjutkan lagi, meneruskan dari pemasangan tiang-tiang pancang di sisi ujung sehingga bisa disambungkan antara sisi yang di seberang sana dengan di sini dan membentuk jembatan. Area yang di sisi kiri kita nantinya akan diuruk sehingga lebih tinggi dan menjadi datar, serta dilanjutkan pengecoran membentuk jalan inspeksi seperti yang ada di seberang sana ya. Ini adalah bagian anak Kali Ciliwung ya. Kalau kita perhatikan ke arah sana, yang tadi dari atas sungainya kecil, namun kalau kita lihat banyak juga sedimentasi yang ada di sana. Dan ada satu ekskavator amfibi ya, nampaknya melakukan pengerukan, membuat air lebih lancar. Mumpung pada saat ini di bulan Mei, bulan Juni ya, curah hujan tidak begitu tinggi sehingga pekerjaan dapat dilakukan, dapat diselesaikan dengan baik. Di seberang dapat kita lihat area yang belum ditutup dengan tiang pancang. Di sana dipakai sebagai rem ataupun jalur naik turun dari ekskavator amfibi yang di sini melakukan pengerukan, sehingga kali kecil pun itu diperdalam dan tentunya dapat melewatkan air lebih banyak, mengurangi dari air yang meluap di Jalan Ciliwung 1. Target dari Kementerian PUPR pada saat lahan sudah dibebaskan adalah untuk melebarkan Kali Ciliwung menjadi
35 sampai 50 meter. Paling tidak untuk area ini bisa 30 meter sampai 35 meter. Kemudian untuk jalan inspeksi diharapkan lebarnya bisa 6 sampai 8 meter. Tentunya untuk mengakomodasi nantinya truk-truk ataupun juga alat-alat berat yang dikerahkan di sekitar Kali Ciliwung untuk melakukan pengerukan, misalnya ya kali-kali yang mendangkal atau pekerjaan-pekerjaan lain terkait operasional. Normalisasi Kali Ciliwung sebenarnya bukan hanya di sekitar Cililitan, Rawajati, tapi juga akan dilakukan di kawasan Manggarai, Kebon Manggis yang saat ini sangat padat dengan rumah-rumah warga yang berada di pinggir kali, ya, terutama bagian sisi belakangnya, tiang-tiang yang berada di dalam air. Kemudian ada di Kebon Baru, Bidara Cina, Cikoko, ya, Cawang. Untuk Cikoko Cawang sebenarnya sudah dilakukan pelebaran kali, kemudian kita sudah lihat jalan inspeksi yang sudah sampai ke arah belakang, ke arah sisi selatan. Lalu yang ada di sekitar Tanjung Barat, Balai Kambang, Pejaten Timur, Jagakarsa, dan juga Pasar Minggu. Karena ini adalah area-area Kali Ciliwung di mana air yang dari Bogor itu mengalir ke arah sini. Tentunya dengan pelebaran kali akan membuat air tersebut tidak meluap. Ditambah lagi tingkat kedalaman dari Kali Ciliwung yang dikeruk menjadikan kapasitas tampung jauh lebih baik. Di peta Google Earth di sini kita bisa melihat jalan inspeksi yang sudah cukup panjang sisi timur dari Kali Ciliwung di Kalibata serta ke arah Rawajati Cililitan. Sedangkan di sudut dari belokan air Kali Ciliwung di sini inilah pekerjaan yang sedang berlangsung dan akan dilanjutkan sehingga nanti normalisasi yang 17 km dapat selesai sebagian demi sebagian, dan tentunya akan membuahkan hasil bagi masyarakat yang ada di pinggir kali. Di bagian sini belokan Kali Ciliwung kita lihat memang secara lebar kalinya tidak begitu memadai untuk melewatkan air apabila cukup banyak jumlah ataupun volumenya sehingga bisa meluap di mana-mana, ya. Kalau kita lihat di area-area yang masih banyak sedimentasi, yang kalinya sempit di bawah 15 meter, hanya 10 meter seperti itu. Ke arah utara di sini kalinya memang berputar-putar, ya. Ini adalah Pancoran Riverside. Ada kemarin ide untuk bagaimana kalau kali ini diluruskan. Ternyata setelah kita membaca referensi dan juga usulan-usulan, masukan-masukan, input dari netizen-netizen yang memang ahli dalam tata kota, kemudian pengairan dan lainnya, untuk kali yang berbelok-belok ini sebaiknya memang tidak diluruskan, namun dibiarkan seperti itu sehingga air itu tidak langsung mengalir, ya, ke hilir dan tidak melimpah kemana-mana, terutama pada saat volumenya tinggi. Ditambah lagi usaha-usaha untuk melakukan pelebaran kali, mengeruk kali tentunya akan membuahkan hasil yang jauh lebih baik dalam penanganan banjir Jakarta dari hulu sampai ke hilir. Bila kita perhatikan rumah warga yang ada di sisi timur masuk kelurahan Cililitan, di sana cukup tinggi sebenarnya. Adapun rumah yang lebih berdampak ataupun lebih berisiko terhadap banjir adalah yang di sisi barat ataupun di Jakarta Selatan, kelurahan Rawajati yang ada di seberang di sana, ya. Beberapa waktu lalu kita juga mengamati pembangunan ini dari seberang sana, dan area-area tersebut masih ada bangunan-bangunan yang di pinggir kali. Kalau kita ukur menggunakan ketentuan yang berlaku, ada beberapa lokasi yang memang harusnya tidak boleh didirikan bangunan di sana dikarenakan 15 meter ke kiri dan ke kanan itu harus dikosongkan sampai ke tepi air. Bahkan di sini tidak sampai 15 meter sudah ada urukan tanah, kemudian juga ada beberapa bangunan. Ada beberapa sahabat juga yang bertanya ikannya di sini ikan apa, ya. Kemarin yang kita lihat di Cikoko Cawang, bagi yang suka memancing di sana, mereka menginformasikan ikan-ikan yang ada di Kali Ciliwung kebanyakan itu adalah ikan nila, ya. Kemudian ikan-ikan lain yang ada adalah ikan sapu-sapu yang berwarna hitam.
Baik, ini adalah video kita beberapa waktu lalu, kurang lebih 2 bulan ke belakang ya. Di sini pekerjaan pembuatan jalan inspeksi di sisi seberang sudah selesai, kemudian turapnya belum ya. Jadi masih ada beton-beton sheet pile di pinggir yang belum dipancangkan. Harusnya sesuai dengan video kita di awal itu sudah dipancangkan, kemudian jalan inspeksinya juga sudah sampai ke ujung, tinggal disambungkan membentuk jembatan sehingga jalan ini bisa dipergunakan oleh alat-alat berat nantinya. Kalau ini tiang pancangnya sudah selesai, maka proses berikutnya adalah mengeruk bagian pinggir Kali Ciliwung yang akan menjadikan kali itu lebar dan punya kapasitas tampung lebih baik. Kita berada di Kelurahan Rawajati ya, RW 01 yang ini. Jadi tanahnya di sini dapat dengan mudah terbawa oleh air karena tidak ada penahan ya. Nah, penahan-penahan inilah yang akan dibuat oleh Kementerian PUPR terutama pada saat pembebasan lahan sudah selesai. Ini adalah contoh tanah yang ada di pinggir kali. Terdapat lubang-lubang di bawah ya, di bagian tanah-tanah di ujung garis sempadan lah ya, lebih tepatnya di sana itu dipakai oleh biawak untuk bermukim ya. Baik, untuk yang di Rawajati sendiri ini yang di minggu depan ya akan dilakukan proses pemancangan tiang oleh Kementerian PUPR karena lahannya sudah selesai semua pembebasan untuk 63 KK di RW 07. Nanti tiang pancangnya di mana? Kemungkinan di sekitar sini ya. Saat ini tanggul sebenarnya sudah dibuat juga oleh mungkin warga sekitar dan juga pihak-pihak lainnya untuk menahan air Kali Ciliwung yang melimpah ke area ini. Dikarenakan pada saat air meluap itu biasanya yang paling ditakutkan adalah air kiriman dari sisi hulu ya. Sedangkan untuk yang curah hujan tentunya air hanya mengalir saja. Nah, itu yang sangat diantisipasi dan diinginkan oleh masyarakat untuk bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.